Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 4, pembelajaran yang keempat. Mari kita langsung saja ke pembelajarannya. Perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi. Ada umbi batang, umbi lapis, dan juga umbi akar. Nah, kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Bawang dan bunga bakung berkembang biak dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, coba lihat nih untuk bawang anak-anak. Kalau ngupas bawang itu dalamnya akan berlapis-lapis, maka bawang ini berkembang biaknya dengan umbi lapis. Sedangkan wortel dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, ini adalah contoh umbi akar. Apa persamaan dan perbedaan yang terlihat dari umbi lapis, umbi akar, dan umbi batang? Nah, apa yo? Ya, persamaannya sama-sama tempat untuk menyimpan cadangan makanan anak-anak. Jadi itu nanti bisa dikonsumsi oleh manusia. Nah, perbedaannya umbi akar menyimpan cadangan makanannya di akar, sedangkan batang menyimpan cadangan makanannya di batang. Dan umbi lapis menyimpan cadangan makanannya di biji, contohnya lapis bawang merah. Ada juga persamaan dan perbedaannya seperti ini nih, seperti tabel yang ibu buat. Persamaan yang pertama terdapat di dalam tanah, yang kedua tempat menyimpan cadangan makanan, yang ketiga dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, untuk perbedaannya, untuk umbi batang terbentuk dari batang yang mengembang. Kalau umbi akar terbentuk dari akar yang mengembang. Untuk umbi lapis terbentuk dari lapisan daun yang tersusun bertumpuk. Lalu umbi batang tumbuh tunas pada bagian umbi batang. Nah, untuk umbi akar tumbuh tunasnya pada bagian umbi akar. Untuk umbi lapis tumbuh tunasnya pada bagian pangkal daun. Nah, untuk alat perkembangbiakannya, umbi batang ini memiliki akar tunggang. Untuk umbi akar memiliki akar serabut. Nah, untuk umbi lapis memiliki akar serabut juga. Nah, itu dia persamaan dan perbedaannya anak-anak. Nah, ini contoh perkembangbiakan tumbuhan bawang merah. Bawang merah berkembang biak dengan cara kawin dan tanpa kawin. Dalam proses perkembangbiakan kawin, penyerbukan bawang dibantu oleh lebah dan serangga lainnya sebelum menjadi benih atau biji yang siap tumbuh sebagai individu baru. Namun, proses ini memakan waktu yang lama sehingga bawang merah sangat jarang berkembang biak dengan cara ini anak-anak. Nah, selain dengan cara kawin ini, bawang merah juga berkembang biak dengan cara tidak kawin, yaitu dengan umbi lapis. Umbi lapis adalah tumbuhnya tunas pada sela-sela lapisan umbi.
perkembangbiakan ini menggunakan bagian tengah dari lapisan bawang ini. Dengan menanamnya, maka akan diperoleh individu baru dari bawang merah tersebut. Nah, cara ini adalah yang paling cepat digunakan untuk memperoleh tumbuhan bawang yang baru karena prosesnya cukup sangat sederhana. Menanam umbi batang atau singkong ini tergolong sangat mudah anak-anak. Kita tinggal memotong batang tersebut lalu menanamnya. Nah, kita tunggu beberapa hari, maka anak-anak dapat melihat daun tumbuh dari batang tersebut. Nah, anak-anak bisa dicoba ya di rumah. Nah, ini adalah cara menanam singkong. Jadi batangnya saja anak-anak kita tancapkan ke tanah. Nah, nanti beberapa hari kemudian akan tumbuh daunnya. Jadi tidak perlu tuh menanam bijinya karena singkong ini kan tanaman yang berbiji. Batang singkong yang tidak terpakai dapat digunakan sebagai alat permainan anak-anak. Nah, lebih tepatnya dipakai sebagai alat ukur lompat dalam sebuah permainan. Nah, cara bermain lompatan ini anak-anak, siapkan garis batas sebagai garis tanda awal lompatan. 2. Siapkan batang untuk alat mengukur lompatan. 3. Mulailah mengambil ancang-ancang. 4. Berlarilah sampai garis batas lompatan. 5. Melompatlah sejauh-jauhnya dari garis tersebut. Yang 6. Beri tanda batas hasil lompatanmu. Yang 7. Ukurlah jarak lompatanmu menggunakan batang singkong. Yang 8. Urutkan temanmu dari yang paling jauh lompatannya. Berbagai jenis umbi-umbian. Umbi-umbian merupakan makanan yang sangat digemari oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Umbi-umbian dapat diolah menjadi berbagai macam makanan anak-anak. Nih, ada makanan klepon yang terbuat dari singkong. Nah, ini ada lagi nih yang terbuat dari singkong. Jenis makanannya getuk. Nah, ini adalah makanan kue talas. Makanannya enak-enak kan anak-anak? Hari ini Siti dan teman-teman belajar memasak. Mereka membuat makanan dari bahan singkong. Nah, yaitu membuat getuk. Nah, yang tadi ya getuknya seperti itu. Nah, mereka bekerja sama bersama-sama. Mereka membagi tugas dengan merata sehingga semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik. Nah, anak-anak bekerja sama juga membuat pekerjaan terasa lebih ringan. Semoga anak-anak bisa memahami apa yang telah Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih sudah menonton video Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.